Haruskah ku mati karenamu? Meta lapar, pengen makan di warung itu. Aduh Meta, ibu gak ada duit. Kalau makan di warung, duit ibu cepet habis. Di rumah aja ya. Ayo. Tapi masa Bapak boleh makan di warung itu? Aku nggak boleh. Hah? Bapak? Itu Bapak. Jadi selama ini selingkuhan Bang Kohar bukan si Meka, tapi perempuan itu. Ivan, kamu bawa adek kamu Gih ke rumah, kan deket dari rumah. Tapi Bu, Ayo cepet. Enak gak? Oh enak lah. Makan di restoran. Lo bilang gak punya duit. Sekarang lo makan sama perempuan lain di restoran. Berani-beraninya lo Bang ya. Udah, gue bisa, Ada apaan? bisa jelasin kok sama lu kok ya. Jelasin apaan Bang? Ini Bang, dia siapa? Lo pakai nanya lagi lo. Siapa? Bener lo ya. Beraninya lo sama laki gue lo. Lo gak nanya sama dia nih? Hah? Udah punya istri apa belum? Lo gak nanya? Oh, jadi selama ini Bang Kohar bohongin Salma? Jahat banget ya Bang Kohar. Salma. Ya apaan sih Bang? Maksud lo apa sih Bang? Kok bisa jelasin sama lu? Jelasin apa? Ini bukan seperti yang lu lihat. Ini Gak seperti yang gue lihat apaan Bang? Lo suap-suapan, lo selingkuh depan gue Bang, lo tega banget sih Bang sama gue Bang. Aida udah bela-belain abang depan ibu. Lo udah bohongin ibu berapa kali gue belain Bang, mau apa? Tega lo Bang. Aduh. Aida! Mas. Mau kemana? Bayar dulu dong makanannya. Main kabur aja. Iya. Yaudah nih semuanya ya. Nah gitu, makasih ya. Iya. Makan lagi deh. Papa, kenalin ini Bimo. Halo. Bimo. Ram, Bimo ini suka fotografi, Pak. fotografer. Oh, enggak juga sih Om. Saya juga masih belajar. Dan belum bekerja secara profesional juga. Oh, jadi kamu paham dong ya sama semua foto-foto karya hasilnya Badai ini? Ya, setiap fotografer punya kisah sendiri Om. Kita cuma bisa menikmati dengan berbagai sudut pandangnya aja. Oh gitu. Oke. Kalau gitu sekarang ya udah. Kamu bisa sekalian lihat foto-foto di sini, kamu pelajarin supaya nanti kalau pas acara dimulai, kamu bisa jelasin semua sama tamu-tamu undangan. Siapa tahu mereka bisa beli kan? Baik Om. Kalau gitu, saya keliling dulu Om ya. Permisi. Ya. Ngapain nanti kayak begitu banget? Jangan-jangan ini cowok yang dulu pernah nganterin kamu ke rumah kan? Pantesan aja ngeliatnya sampai nggak kedip kayak begitu. Papa pikir kamu tuh suka cuma sama si Badai. Tapi ternyata sekarang ada laki-laki lain yang bisa mengalahkan Badai. Asal Papa tahu aja nih ya, sebenarnya Bimo itu adalah Badai. Tapi dia berusaha buat nyembunyiin jati dirinya dia. Dia nggak pengen orang-orang tahu. Dia tuh pengen jadi fotografer misterius gitu, Pak. Apa? Jadi itu si Bimo Badai? Ampun, Papa nggak nyangka loh. Karena Papa tahu selama ini kamu tuh ngefans banget sama yang namanya Badai. Tapi sekarang kamu bisa ngeliat langsung realnya Badai. Keren, cakep. Papa pelan-pelan ngomongnya, Pak. Jangan kenceng-kenceng. Dina tuh nggak mau kalau misalkan
Bimo sampai tahu Dina itu udah menyadarin kalau misalkan dia itu sebenarnya adalah badai. Dina nggak mau. Oh, jadi sekarang dia belum tahu sama sekali. Oke, demi anak kesayangan papa. Ternyata Dina benar-benar ngefans sama karyaku. Ya, mudah-mudahan dia nggak pernah tahu kalau aku ini sebenarnya badai. Aku nggak mau Dina tambah berharap. Andai aja mereka bisa kesini sama aku. Mereka lagi apa ya? Gimana Bimo? Hasil karya fotonya badai bagus-bagus kan? Bagus, aku suka. Tapi menurut aku ya sebaiknya susunannya dirubah biar nggak bentuk sebuah cerita. Jadi pengunjung yang datang itu paham cerita dari rangkaian foto-foto ini. Kalau misalkan dari omongan kamu, kayaknya kamu udah tahu banget nih si kepalanya badai kayak gimana. Enggak juga sih, soalnya kalau aku buat pameran juga, aku bakal ngelakuin seperti itu. Ya udah, kalau gitu mendingan sekarang kita susun-susunin aja yuk. Mudah-mudahan acara ini bisa ngedeketin aku sama Bimo dan bikin Bimo sadar kalau aku tuh suka banget sama dia. Dak, lu mau kemana, Dak? Lu jangan marah dong, gue bisa jelasin sama lu ya, Dak ya. Jelasin apa bang? Sakit hati gue bang, sakit hati gue. Iya. Ibu kenapa nangis? Ibu nggak apa-apa. Ivan sama Meta beresin barang-barang kalian Gi. Kita ke rumah nenek sekarang. Ayo. Ye, kita ngirim ke sana ya, Bu. Cepetan. Ayo, yuk. Dak, udah jangan pergi ya, Dak ya. Gue bisa jelasin kok, Dak. Lu percaya sama gue, Dak. Ya? Diam lu bang. Meta, Ivan, cepetan. Iya, Bu. Dak, Aida. Dak! Aida, lu jangan pergi dong. Dak! Ya udah sana pergi. Gak usah pulang sekalian. Dak! Bimo, makasih banyak ya. Kamu udah ngebantuin aku. Semoga acara pameran ini bisa sukses. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Bimo. Ini jaket buat kamu. Aku yakin kamu pasti bakalan tambah keren kalau misalkan pakai jaket ini ke pameran. Jangan ditolak ya, please. Anggap aja ini tuh sebagai ucapan terima kasih aku ke kamu karena kamu udah mau ngebantuin acara yang dibuat sama kantor papa aku. Jadi pokoknya kamu harus terima jaket ini. Aku terima ya. Makasih. Ya, sama-sama. Haruskah ku mati karenamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aida. Ya Allah. Kenapa kamu nangis? Bu Aida sama anak-anak boleh hidup di rumah. Nggak, Bu.
Iya. Tapi kamu cerita sama ibu ada apa, Nak? Meta, Ivan, bawa barang-barang kita ke dalam rumah ya. Iya, Bu. Iya. Masuk ya. Situ kamarnya. Kamu duduk dulu. Kamu yang tenang. Kamu cerita sama ibu ada apa. Aida cerita sama ibu. Ada apa? Bang Kohar, Bu. Bang Kohar. Kenapa sih Kohar? Bang Kohar selingkuh, Bu. Astagfirullahaladzim. Kohar. Udah. Kamu yang sabar ya, Nak. Meka, kamu pulang bareng saya aja ya. Soalnya udah malam, saya tuh khawatir sama kamu. Meka biar saya nganter, Pak. Ada Mas Bimo. Ya udah kalau gitu, saya duluan ya. Ya, hati-hati ya, Pak. Ya. Mari, Pak. Gimana tadi? Gimana apanya? Ya, gimana kerja kamu? Kerjaan. Aku lagi malas ngomongin kerjaan. Mending kita ngomongin masa depan kita. Iya, apaan sih? Aku kan cuma nanya doang, gimana tadi? Nggak ada apa-apa sih, cuma aku bantu-bantu doang. Serius? Cuma bantu-bantu doang? Kamu cemburu? Aku cemburu? Enggak cemburu, biasa aja. Kamu jujur aja deh sama aku. Kamu cemburu kan? Jangan bohong sama aku. Justru aku tuh senang kalau kamu cemburu. Berarti kamu tandanya sayang sama aku. Maksud kamu aku cemburu sama Dina? Ya nggak mungkin lah aku cemburu sama dia. Ya dia kan sahabat aku dan dia juga baik orangnya. Terus kalau nggak cemburu, ngapain nanya-nanyain terus? Emang aku nggak boleh ya nanya-nanya? Coba sini tangannya, yang sebelah kiri. Apaan sih? Angkat. Mending sekarang kita pulang. Bimo, kita ngapain kesini? Mau pacaran dulu? Udah yuk. Banyak sudah ku lewati kisah cinta lain, tapi tak seindah kamu. Kau telah sandarkan hatiku hingga ku memilih dirimu di hatiku. Takkan pernah lagi ku temukan. Bagus banget ya Bimo. Cinta yang Makasih ya. sama seperti kamu. Kamu senang? Kau terindah di hidupku, terbaik untuk diriku. Jangan pernah terpisahkan. Makasih ya. Yaudah kalau gitu, kamu hati-hati Gi. Kamu juga ya, hati-hati. Hati-hati, kenapa? Hati-hati jangan terlalu banyak mikirin aku. Ntar makin cinta. Apaan sih kamu? Udah pulang? Jangan kemalaman tidurnya. Dah.
pacarnya Bimo. Dadah pacarnya Meka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Aida? Kak Aida ngapain kesini? Mau nginep ya? Kenapa emang? Gak boleh. Aku nginep sini. Iya boleh lah Kak. Perempuan apaan kamu? Jam segini baru pulang. Awas ya, kalau sampai Kak denger, kamu kerjanya nggak becus. Kamu lihat aja. Astagfirullahaladzim Kak. Masuk, tutup pintu. Kok bunyinya kayak gini? Gimana nih? Kok bisa kayak gini sih? Kamu ngapain? Aduh Meka, kalau sampai Pak Ramli tahu, aku bisa dipecat. Aduh gimana ini Meka? Tenang. Pasti kamu pencet tombol ini ya? Terus sekarang gimana Meka? Ya udah bentar ya. Aduh, ada apa ini? Meka, kenapa ini? Ini pasti kamu salah pencet tombol lagi ya? Bapak udah bilang jangan pencet tombol yang ini. Kenapa kamu pencet lagi? Jadi rusak deh mesinnya. Ya ampun Meka, ini semua pasti gara-gara kamu kan? Bukan Bu, bukan saya. Kamu tuh bener-bener ya, dari awal kerja nggak pernah becus. Seharusnya dari awal saya ngeliat kamu sudah saya pecat kamu dari sini. Mulai detik ini saya nggak mau lihat muka kamu di sini. Pergi kamu. Enggak Bu, bukan saya. Pergi. Bu, tapi bukan Mika yang ngelakuin ini, Bu. Kamu gak usah belain dia ya. Kamu mau punya nasib yang sama kayak dia. Mau saya pecat. Tunggu apa lagi kamu? Pergi. Hai. Ntar pulang kampus temenin aku ya. Jadi aku tuh pengen beli hadiah buat mama. Nah kan kamu cewek, pasti kamu lebih tahu dong hadiah yang pas buat mama aku. Mau? Din? Mah, mendingan kita ke butik sekarang aja yuk. Soalnya kan Mama juga harus milih baju buat ke pameran nanti. Mama sih kayaknya mau pakai baju yang ada aja deh. Nggak perlulah beli-beli baju baru gitu. Mah, Mama tuh nggak paham banget sih. Maksudnya Dina ngajakin Mama shopping, dia tuh pengen banget, pengen pilih baju yang dia suka. Ya, dia kan pengen tampil cantik mah di depan cowok yang dia suka. Ya kan, Din? Dina, Mama kasih tahu ya. Sebagai cewek, kamu tuh nggak perlu nunjukin rasa suka yang berlebihan sama cowok. Cowok tuh nggak seneng sama cewek yang terlalu agresif yang ngejar-ngejar.
Apa sih? Ma, sekarang Dina itu udah beranjak dewasa. Itu artinya dia baru pertama kali merasakan rasanya jatuh cinta. Nah, kamu kan sebagai ibunya bisa dong, sebagai teman curhatnya dia. Ya, paling nggak sharing pengalaman kamu dulu lah. Papa cuma takut aja, Ma. Dia salah pergaulan. Selama ini, aku memang kurang perhatian pada Dina. Dina? Iya, Ma. Kita cari baju ke butik yuk. Makasih banyak ya, Ma. Iya, sayang. Makasih ya. Maaf, Mbak, ada yang bisa saya bantu? Ibu pasti sedih. Kalau misalkan ibu tahu aku udah dipecat. Meka, aku kesana dulu ya. Mbak, di sini ada lowongan pekerjaan nggak? Maaf, Mbak, belum ada. Oh, iya. Makasih ya. Meka, kamu beneran nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Oh ya, ini bajunya bagus nggak buat mamaku? Bagus. Sebentar. Kenapa? Aku mau baju ini kamu ambil ya. Aku pengen beliin kamu ini. Bimo, kita kesini kan mau beliin kado buat mama kamu. Kenapa jadi aku? Ya sesekali kan nggak salah kalau aku beliin buat pacar aku sendiri. Lagian anggap aja sebagai hadiah di anniversary kita yang keberapa ya? Emang ada? Buat kamu tuh aku ada-adain. Tapi nggak usah ya. Udah pakai, cobain. Permisi, maaf Mas, Mbak. Kebetulan di sini lagi ada promo khusus buat pelanggan, yaitu makeover gratis. Meka, kamu cobain? Nggak ada salahnya kan? Ayo. Bimo? Ma, jam 1 kita ketemu ya di Cafe 9. Aku mau kenalin mama sama pacar aku. Aku jadi penasaran. Kira-kira wanita seperti apa yang menjadi pacarnya Bimo? Mari Mbak, saya tinggal dulu ya. Terima kasih. Meka. Kenapa sih? Meka sumpah, kamu tuh cantik banget, kamu luar biasa. Kamu gombal tau nggak? Sumpah beneran, aku tuh nggak gombal. Mama pasti senang ketemu sama Meka yang cantik seperti ini. Aku bayar dulu ya. Iya. Meka. Bimo, kenapa kita lewat sini sih? Mau lihat-lihat? Iya, lihat-lihat dulu siapa tahu ada yang bagus buat aku kan.
Dina. Gawat kalau sampai dia lihat gue lagi sama Meka. Gue harus buru-buru bawa Meka pergi dari sini. Mah, kita lihat di sebelah sana aja yuk. Kita jalan yuk. Udah yuk. Aida pakai kabur segala lagi. Gua nggak tahu rumah ibu di mana. Cari kemana ya? Itu ibu. Wah, lagi jualan dia. Pas banget nih. Kasih ya. Berapa mas? Oh 2 juga ya? Jualannya laris banget ya? Boleh dong minta duit ke dia. Ah, apaan sih? Udah cari Aida juga. Makasih ya. Alhamdulillah, daganganku akhirnya habis juga. Makasih ya Allah. Ibu pergi nih. Harus gue ikutin nih. Bimo, kok kita makan di sini? Jangan sesekali nggak apa-apa makan di tempat kayak gini. Kamu tuh udah cantik banget. Jadi cocoknya makan di tempat kayak gini. Sebenarnya ada apaan sih? Aku curiga deh sama kamu. Susah ya punya pacar kayak kamu. Nggak bisa bohong. Tuh kan, ada apaan sih? Ya udah aku jujur. Jadi aku tuh mau kenalin kamu sama Mama. Sama mama kamu? Iya. Tadi Mama sendiri yang minta. Dia juga udah nyiapin hadiah sih buat kamu. Kenapa kamu gak bilang? Aku jadi bingung sekarang. Emang kenapa? Kalau misalkan mama kamu gak nerima aku gimana? Hey, kamu itu udah cantik. Dan pasti Mama bakal berpikir sama kayak aku. Ya? Percaya sama aku ya. Tapi aku kan jadi deg-degan. Udah ya dalam ya. Mama. Mah, kenalin. Meka. Pacar Bimo. Oh iya, Mah. Meka juga loh, Mah. Yang pilihin hadiah buat Mama. Jadi rupanya kamu pacari anak saya ya? Bimo, Mama nggak setuju. Kamu pacaran dengan perempuan yang selalu bikin sial Mama. Maksud Mama apa, Mah? Bimo nggak ngerti. Setiap ketemu perempuan ini, Mama selalu kena sial. Dan dia baru aja Mama pecat karena udah ngerugiin laundry kita. Pokoknya sampai kapanpun Mama nggak akan setuju hubungan kamu dengan dia. Ya Allah, kenapa jadi kayak gini?
ternyata mamanya Bimo itu ibu ini. Kamu dengar kan? Sampai kapanpun saya nggak akan menerima kamu menjadi pacar anak saya. Meka! Bimo! Bimo! Meka please tungguin aku, Meka! Tak pernah ku menyangka kau lumpuhkan cintaku. Kini ku rasa sejati cinta tak ada semudah yang kau kira. Tuh lupakan semua luka terasa hatiku mengingat yang telah lalu. Memang cinta tak selalu miliki, tapi tak harus berakhir seperti ini. Kau tinggalkan aku di saat ku merasa telah temukan belahan jiwaku. Selamat tinggal. Ya Allah, kenapa nasibku seperti ini? Baru aja aku ngerasain bahagia, tapi sekarang semuanya udah hancur. Ku memaksamu di sini, lupakan aku bila tak cinta lagi. Doakan saja ku mendapatkan pengganti. Ini barangnya ketinggalan. Oke, makasih ya. Aku nggak sudi nerima pemberian dari perempuan itu. Bimo? Mama kenapa sih gak suka sama Meka, Ma? Meka tuh gadis yang baik, Ma. Mama coba belum kenal aja sama dia, Ma. Dia itu nggak sederajat sama kita, sayang. Mama gak suka sama Meka karena dia gak sederajat sama kita. Iya, tentu. Ma, meskipun Mama gak suka sama Meka, Ma, tapi Bimo akan tetap cinta sama Meka, Ma. Dan Bimo akan buktiin ke Mama bahwa Meka adalah gadis yang tepat buat Bimo. Tapi sampai kapanpun juga, Mama gak akan pernah merestui hubungan kalian. Paham kamu? Bimo! Bimo! Yang bener aja. Assalamualaikum. Ternyata ibu tinggal di sini. Gua harus jemput Aida. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Da, Ngapain lu sini? gue mau ketemu sama lu. Alah, dah, tunggu dulu, tunggu dulu. Ngapain
sih lo? Nggak tau diri banget sih. Tunggu dulu, gue mau ngomong sama lu. Ngomong apaan? Lu gitu banget sih sama laki sendiri. Laki sendiri? Lo kemana laki siapa? Laki orang? Bukan gitu dah. Terus apa? Gue ngomong sama lu. Sama nggak? Sama nggak? Tunggu dah. Tunggu. Mau ngapain sih bang? Mau ngapain? Lu cuma ngapain lagi sih nyariin gue lah? Lu sana tuh sama cewek lu mudaan. Dah, lu dengerin gua dulu dong. Dah, ya. Cewek itu bukan siapa-siapa kok, dah. Beneran kok, ya. Gua tetap pilih lu. Gua tahu gua salah, dah. Gua minta maaf, gua hilap. Lu boleh pukul gua, dah. Lu jewer gua, nggak apa-apa, dah. Gua tetap cinta mati sama lu, dah. Dah. Apaan sih abang? Dah. Gua janji, dah. Gua bakal berubah kok. Gua bahagiain lu. Gua bahagiain anak-anak. Ibu juga. Ya dah ya. Dulu kamu juga ngomongnya begitu. Ibu nggak mau ya kamu nyakitin Aida. Bu, Aida cuma salah paham kok, Bu. Aku nggak mungkin nyakitin hati Aida, Bu. Ya dah ya. Bohong. Dah, lu jangan gitu dong, dah. Aku butuh lu, dah. Kamu nggak denger apa? Hah? Aida ngomong apa? Sekarang kamu pergi. Nggak mau, Bu. Pergi nggak? Terus kamu nyamuk apa? Aida ikut sama Bang Kohar. Hah? Terus Kohar kan udah nyakitin kamu, Aida. Udah, Bu. Aida udah maafin. Alhamdulillah, dah. Lu emang istri yang soleha, dah. Abang? Lapar. Iya. Ya udah, Aida masakin ya. Makasih ya, dah. Meka, tumben jam segini datang. Penampilan kamu juga beda lagi. Meka, kamu kenapa? Kamu habis nangis ya? Apa ada masalah? Bentar ya, Pak. Meka, cerita dong ada apa? Pak, nanti kalau misalkan Bimo datang ke sini, bilang saja hari ini saya libur. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Walaupun ini belum jam kerja saya, tapi saya boleh di sini kan, Pak? Soalnya saya nggak tahu mau kemana lagi. Ya udah nggak apa-apa Meka. Yang penting kamu tenangin diri kamu dulu. Ini kan jam kerja kamu juga masih lama, ya? Yaudah kalau gitu saya ganti baju dulu ya, Pak. Iya. Meka nggak mau nerima telepon gue. Gue harus bisa nemuin dia, ngeyakinin dia kalau gue tetap cinta, apapun yang terjadi. Aku gak pantas makeup kayak gini. Karena aku emang gak sepadan dengan Bimo. Aku sih gak mau ketemu Bimo. Malah ada coresnya itu. Dari sekian banyak tempat futsal, kenapa dia harus main futsal di sini sih? Ren, Ren, lu nggak apa-apa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Yakin? Gue bawa obat nih di tas, gue ambil dulu ya. Santai, kita lanjut aja. Yakin? Yakin?
Main. Kasian juga kalau lihat dia kayak gitu. Mas Bimo? Pak Mario? Pak, maaf saya mau tanya. Apa mereka sudah masuk kerja? Oh, kalau Meka tadi dia telepon, Mas. Katanya dia mau izin hari ini, Mas. Di kampus nggak ada. Di sini juga nggak ada. Aku harus cari mereka di mana lagi ya? Mas Bimo, kalau boleh saya tahu, emang ada masalah apa Mas sama Meka? Nggak ada apa-apa, Pak. Saya cuma pengen ketemu sama mereka. Ya udah kalau gitu saya cari di tempat lain, Pak ya. Oh, iya, Mas. Mandi. Ya. Permisi, Pak. Ayo ganti baju. Duluan deh. Itu duluan ya. Iya, itu pun nyusul. Aku obatinnya. Gak usah, gue gak butuh. Mau kemana? Sini duduk. Nanti tambah infeksi. Pelan-pelan. Iya. Udah, cukup. Loh, itu kan cowok yang waktu itu. Kok mereka jadi kelihatan akrab ya sama dia? Jangan karena lo ngobatin gue sekarang. Utang lo udah lunas. Lo besok harus tetap kerja di tempat gue, ngerti lo? Karena aku baik sama kamu, bukan berarti aku minta imbalan kali. Aku cuma kasihan. Takutnya nanti makin parah. Coba sembuh ya. Ternyata baik juga nih cewek. Hai. Kemarin nggak mau ketemu, tapi sekarang ternyata diam-diam perhatian juga. Cie. Siapa sih? Itu. Siapa? Itu, cowok itu. Tapi kalau dilihat kalian berdua cocok juga kok. Apa-apaan sih? Aku sama dia tuh gak ada hubungan apa-apa. Iya, nggak ada hubungan apa-apa sekarang. Tapi kalau besok, siapa tahu aja jatuh cinta, ya kan? Ih, ngapain sih ngomongin dia? Oh iya, by the way, aku dari tadi di kampus nggak ngeliat Bimo, makanya aku susulin ke sini. Kamu ngeliat dia nggak? Enggak. Kenapa sih? Akhir-akhir ini aku susah banget mau ketemu sama Bimo. Dina kelihatan kehilangan banget kalau nggak ketemu Bimo. Tapi Bimo emang lebih cocok sama Dina. Mereka sama-sama orang berada. Mau jadi apaan lo? Baca etika politik. Orang tuh bantuin bini lo kek. Sakit kok apaan sih? Iya lah. Emangnya kenapa gue baca kayak gini nggak boleh apa? Siapa tahu gue jadi anggota dewan, gue jadi ngerti kan?
Lagian kan biasanya elu yang ngerjain pekerjaan rumah. Kenapa jadi gua sih? Kirim kopi dong, pisang goreng, lapar nih. Nggak ada makanan sayang, ya. Kamu tuh paling bisa, tadi kamu baik-baikin aku depan ibu, sekarang seenaknya lagi. Kan gua kangen sama lu, Dak. Makanya gua datengin lu. Tapi yang urusan perut beda, gua lapar, makanya gua minta sama lu, Dak. Kan dibilang, Cinta, kamu tuh udah lama nggak ngasih uang ke aku, Bang. Makanya cari duit. Ah, lu dah. Ngomel aja melulu bisanya lu ya. Hah? Makanan kagak ada. Tuh, nggak ada apa-apa di rumah. Kan gue bilang tadi nggak ada makanan. Lu nggak ngasih gue duit. Makin panas aja ya di rumah ya. Dengerin lu dumel melulu. Capek gua. Ada apa lagi nih? Hah? Mau selingkuh sama tuh perempuan? Curiga aja terus ya? Hah? Curiga aja terus lu. Lu tadi marahin gua, hah? Suruh ngecari duit. Nih sekarang gua mau keluar, gua mau cari duit, biar gua kasih duit sama lu, biar lu bisa belanja, biar lu nggak ngomel-ngomel melulu. Bener-bener lu ya. Bu, Ivan lapar. Ibu masak apa? Iya Bu, Mita juga lapar. Mita mau makan. Punya anak dua kelaparan. Kasian kan? Cari uang? Iya cepetan kok, iya bener. Bentar ya, nak ya. Udah tunggu di kamar aja. Hidup kita itu panggilan langit dan bumi. Harusnya aku udah sadar dari awal. Supaya aku gak perlu ngerasain sakit yang kayak gini. Bimo pasti masih mikirin gadis miskin itu. Aku harus bisa mengalihkan perhatiannya Bimo supaya nggak mikirin dia terus. Papa, Mama, Mama mana? Mama, Ma, ya. Mama, Papa, udah yuk, ayo buruan berangkat sekarang yuk, ntar telat, ayo buruan ke pameran yuk. Kamu tuh sekarang sebenarnya udah nggak sabar mau ke pameran atau udah nggak sabar mau ketemu sama Bimo sih? Dua-duanya, Pak. Oh. Yaudah, kalau gitu udah ya, nggak usah buang-buang waktu lagi. Ayo berangkat, ya. Iya, ayo. Tunggu bentar deh. Kalian masuk deh duluan. Papa mau ke mobil sebentar. Ada yang ketinggalan. Oke. Ya, Ma? Mama tungguin Papa aja deh di sini. Oh, ya udah kalau gitu Dina duluan ya, Ma. Hai Mas. Sini kamu. Kamu ngapain kemari sih? Aduh, kasar banget sih sayang. Kamu kok nanya aku ngapain kesini? Bukannya kemarin kamu mau bicara sama aku? Ini sekarang aku di sini depan kamu. Memang aku mau bicara sama kamu, tapi bukan di sini tempatnya, Far. Takut kamu sama istri kamu yang namanya Ayu itu. Mas, kamu mau sampai kapan lari dari kenyataan? Lari dari tanggung jawab kamu sebagai ayah dari anak aku dan kamu. Cukup ya 18 tahun aku sembunyiin ini semua. Dan sekarang, istri kamu harus tahu kejadian yang sebenarnya. Tapi semuanya udah berakhir, Far.
Dan kamu adalah satu kesalahan terbesar dalam hidupku. Ngerti nggak kamu? Oh ya? Ya tapi tetap aja Mas, kamu nggak bisa lari dari tanggung jawab kamu sebagai ayah dari anak yang kita punya. Dan sekarang, aku akan temuin Ayah. Dia harus tahu laki-laki macam apa kamu sebenarnya. Jangan ngaco kamu ya, Far. Jadi ini selingkuhan kamu, Mas. Kamu tolong jangan salah paham dulu, Ma. Ya? Aku kemarin udah mulai percaya sama kamu, Mas. Ternyata kamu pura-pura.